selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita memulai sebelumnya dengan berdoa. Doa keyakinan masing-masing dimulai. Doa disuruhkan. Oke, Bapak mau ngecek kehadiran dulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Masuk semua. Masuk semua. Adi aja ya, Adi. Adi tidak, Pak. Di mana? Mohon maaf tadi Mas lewat main PS dari itu. Yes, ya. Wahyu, aku nggak lihat Wahyu ini. Wahyu gimana? Belum bangun, Pak. Belum bangun. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk, berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, cukup ya. Anak-anak duduk kembali. Kan tadi Bapak dengar waktu belum bangun. Bapak mau cek nih. Hari ini perasaan kalian tuh bagaimana? Apakah pengantuk seperti Wahyu? Iya. Apakah ada yang lagi marah mungkin? Mata bintang, Pak. Mata berbintang. Kenapa Pak kita kok matanya berbintang? Karena pusing, Pak. Ada yang lagi sedih hari ini? Tidak Saya, ada. Pak. Mau, Pak. Apa? Apa sedih Pak? Belum siap mengajukan. Oh ya. Kita langsung aja masuk materi ya. Jadi materi kita hari ini adalah interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum masuk ke materi yang sebenarnya, ada yang mau tahu belum interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial. Ini kita ini termasuk interaksi sosial ya ini. Bapak ngajar, kalian dengarkan, itu termasuk interaksi sosial ya. Iya. Nah, itu interaksi sosial itu apa? Ada yang mau tahu belum? Komunikasi. Komunikasi, algorit, Interaksi yang melibatkan dua orang atau lebih. interaksi yang melibatkan dua orang atau lebih. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan bermain peran, kita akan bermain peran, serta didik mampu menganalisis interaksi sosial di lingkungan masyarakat yang benar. Yang kedua, melalui pembelajaran menggunakan media WCT, serta didik mampu memahami apa itu interaksi sosial dengan benar. Nah, tadi kan interaksi sosial ya. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok individu. Nah, jadi kalau kita ini antar apa? Individu dan Individu dan kelompok. Interaksi sosial biasanya terjadi kapanpun dan dimanapun, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, kita hari ini hanya mempelajari tentang interaksi sosial di sekitar kita di lingkungan masyarakat dan sekolah. Karena kalau interaksi sosial di keluarga sudah tahu ya maksudnya ya. Contohnya apa interaksi sosial di keluarga? Apa? Oh, berkomunikasi. Lainnya, selain hubungan antara ayah dan ibu, ayah dengan anak. Ya. Kita mau mulai yang mana dulu? Yang masyarakat dulu, yang sekolah dulu? Sekolah.
Jadi interaksi sosial di lingkungan sekolah adalah hubungan timbal balik antara semua anggota sekolah yang bertujuan untuk belajar bersama, bekerja sama dalam kegiatan sekolah, dan menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan. Ya, ini ya untuk belajar bersama. Jadi ini interaksi sosial antara kita ini, antara kalian dengan bapak ini, tujuannya untuk belajar bersama. Nah, kalau contoh interaksi sosial yang tujuannya untuk bekerja sama dalam kegiatan sekolah itu apa? Kelompok. Kelompok, oke. Terus, lagi. Diskusi. Diskusi. Oke. Kalau hubungan antar guru itu termasuk bekerja sama ya? Ya. Contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah. Misalnya contohnya belajar bersama di dalam kelas. Ini nanti kalian akan seperti ini. Nanti kalian akan berbagi kelompok terus belajar bersama di dalam kelas. Selain belajar bersama, tadi kan sudah disebutin tuh contoh-contohnya apa saja? Contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah. Belajar bersama. Selain ini, Bapak yang mengajar kita. ya satu apa lagi. Dengan ibu kami. Boleh. Hubungan dengan bupati, terus Dihukum guru. dihukum guru boleh. Lagi. Piket Pak. Oke, ya. Oke, selanjutnya yang di lingkungan masyarakat. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat adalah interaksi sosial, hubungan timbal balik antar warga yang tinggal di suatu wilayah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama, menjaga kerukunan, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Kalian hubungan sama tetangganya harmonis ya? Harmonis. Bagus. Contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Sebelum Bapak lanjut nih, ada yang tahu? Seperti terus Menyapa tetangga Pak. nyamper tanggal boleh, terus Gosip bersama keluarga. ih suka iya itu boleh. Terus tadi kan tujuannya ada yang ini apa? Memenuhi kebutuhan bersama. Nah itu contohnya apa? Kos kami. Sis kami. Beli jual tetangga. Nah, ya membeli sesuatu di warung tetangga. Ini contohnya seperti pada Minggu. Karena kalau dari Selasa pada kerja. Oke, selanjutnya, nah, masih manusia kok perlu melakukan interaksi sosial. Tujuan utamanya, kalian pasti tahu kan kalau manusia itu makhluk sosial. Yang artinya, jadi tetap perlu orang lain. Tujuan lainnya seperti tadi memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan diri, menciptakan kebahagiaan, dan menyelesaikan masalah bersama. Nah ini ciri-ciri interaksi sosial tadi. Mbak Arin benar, Mbak Aurin benar, minimal melibatkan 2 atau lebih orang. Ini kita ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 8. Kan? Berarti masuk ya ini ya, lebih dari 2 orang. Terus yang kedua terjadi komunikasi antar pelakunya. Bapak ngomong, kalian jawab, itu termasuk komunikasi. Berarti masuk. Dan terakhir terdapat maksud dan tujuan. Contohnya di sini maksudnya dan tujuannya kan untuk Berkomunikasi. belajar. Oke, sudah selesai. Ayo kita bermain sekarang. Oh ya, belum itu masih ada yang belum paham mengenai ini materinya? Sudah paham Pak. Sudah paham benar? Sudah. Sekarang Bapak mau tanya dulu ya. Nih Bapak punya sebuah diorama. Ada yang biru, ada yang kuning. Ya, ada yang biru, ada yang kuning. Saya setuju ya. Yang biru itu interaksi sosial di lingkungan Sekolah. apa? Karena ada guru, ada siswa. Tuh,
ini di pasar, artinya di lingkungan masyarakat. Nah, oke. Karena sudah janji ya Bapak ya, kita mau bermain peran. Sebelum berperan, kita mau casting. Yeay. Castingnya kalian akan menjadi detektif lagi. Ya, pertanyaan. Ini nanti berhubungan sama bermain perannya. Tapi yang mau namanya dipakai Arya, Arya dan Indri itu ngedit. Pura-pura. Arya sama Indri itu ngedit lari di LJ. Tri loh bener. Ada penasaran? Habis lari pasti kan bagus. Ya. Saya membawa Indri ke sebuah restoran cafe untuk minum. Nah, si Arya karena haus, dia pesen es teh, terus minum, pesen es teh, minum sampai 5 kali. Sedangkan Indri enggak langsung diminum. Siapa Dia nunggu. Yang punya pelan-pelan. Ya, suatu ketika, beberapa saat kemudian Indri pertama aku tewas. Dan menurut hasil otopsi dari polisi terdapat racun di kedua es tehnya Arya dan Indri. Pertanyaannya, kenapa Arya enggak mati, tapi Indri mati? Kemungkinan itu Pak. Bisa langsung dijawab Pak. Boleh, yang bisa jawab kanan. Kemungkinan Arya meracuni Pak, tapi dia udah minum penawarnya. Jawaban bagus, aku bukan itu jawabannya. Apa? Kemungkinan yang harusnya punya Arya di Mimi Indri. Hah? Oh, kan udah jelasnya. Kan sampai 5 kali loh Arya. Ya betul. Tapi kan jawabannya ada sampai itu. Ada dua-dua esanya itu ada racunnya. Kenapa? Arya yang udah minum 5 gelas enggak kenapa-napa, tapi Indri yang baru minum 1 gelas langsung. Arya Kebiasaan itu aja Pak Arya. Ini sama pembelajaran Jepang. Imun kita Lu Pak lu. punya waktu. Karena Arya langsung minum, Indri nggak langsung minum Pak. Mungkin racunnya bereaksi pas lagi nggak langsung minum Pak. Nggak langsung. Ambil. Yo. karena Arya minumnya Indri. Minum lama lagi ya jadinya Terus dirasain. Racunnya tidak saya. Iya. Indri yang minum. Nah, sebenarnya itu juga boleh jawabannya. Karena racunnya itu berada di dalam es batu. Jadi kan Indri kan lama, nggak langsung minum, es batu cair. Sedangkan Arya kan gluduk 5 gelas happy. Seperti itu. Terus yang lanjut siapa Pak? Dan untuk mencari tahu siapa yang sudah meracuni Indri, kita ambil baik Indri peran. Arya. Ya, Arya dan Indri kita cek dulu. Karena Indri sudah Mati. dijawab, Arya ditahan di kantor polisi. Oke, Bapak berarti kalau menjadi 2 kelompok ya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Berarti kita bagi 7 dan 8. Satu, Fariza, Tahya, Ara, Mubin, Anita, Sasa, Mutia, Siri, 7. Amelia, nomor 1. Hana, Idri, Nade, Mande, Arya, Upa, Mauri, kelompok gue. Nah, dari tiap-tiap kelompok Bapak minta perwakilan 3 orang. 3 orang. Dan Upa harus maju. Boleh. Ada kalau mau maju lagi, jangan lupa ya. Ada sudah dijelaskan. Bapak akan berikan dulu kartu peran yang akan kalian mainkan. Di sini ada kartu pelaku, warnanya oranye. Pelaku. Di sini ada tugasnya, deskripsi tokoh dan dialog yang harus diucapkan. Yang kedua ada tanggung. Yang ketiga ada Ibu Deni. Kenal ya? Sama saya kenal. Yang keempat ada polisi. Kelima ada hakim. Dan yang terakhir ada penguji dulu. Ini. Balik apa? Tanya. Jangan kasih tahu siapa. Sasa. Jangan kasih tahu siapa. Ufa. Jangan kasih tahu siapa ya. Aurin. Jangan kasih tahu siapa. Mande. Jangan kasih tahu. Dibaca dulu. Dipahami dulu tugasnya dan dialog yang diucapkan. Untuk yang menjadi pelaku itu ada kesalahan tulisan. Tugas kalian hanya diam dan menjawab dialog yang tertera saat detektif menanyakan sesuatu. Oke? Oke, yang menjadi pelaku mengerti ya? Oke, baik. Untuk yang saya sebutkan perannya, silakan berada di sisi kiri. Polisi dan detektif di sebelah kiri. Ya. Untuk yang lainnya bisa di kanan. Bapak akan menjadi karakternya yang akan mengarahkan cerita. Setelah kejadian yang menimpa Indri di restoran, Ibu Deni menemui polisi dan detektif dengan bersedih. Kami bisa semaksimal mungkin kalau kami usahakan.
Setelah mendapat laporan dari Ibu Dani, polisi Kufa dengan detektif Manda serta Ibu Dani pergi ke lokasi pembunuhan untuk menanyai 3 tersangka Awin, Cahya, dan Sasa. Nah, Polisi itu saya ini. Kami sedang melakukan penyelidikan, kakek. Melakukan penyelidikan dari kasus pembunuhan. Nah, dari ketiga teman-teman di sini apakah bisa menjelaskan videonya dan kalian sedang apa saat berlangsungnya pembunuhan tersebut? Saya siang-siang datang ke sini karena saya kelaparan, terus saya datang ke bar lalu memesan dessert. Berbaca ya, saya datang ke sini dibunuh dari 2 orang ini dan saya hanya memesan 1 soda lalu saya pergi. Saya pergi ke toilet dulu di situ. Hanya seperti itu saja. Iya. Setelah mendapat keterangan dari 3 tersangka, detektif Manda dan polisi Kufa berdiskusi untuk menentukan siapa pelakunya. Berdasarkan pengakuan tersangka. Tapi deskripsi saya terlalu guys. Siapa tahu kan Jessica itu langsung. Pelakunya Jessica. Valid. Setelah berunding selama 30 hari, detektif Manda dan polisi Kufa mengambil kembali 3 terdakwa dan menentukan siapa pelaku pembunuhan Indri. Nah, yuk, menurut kami Pas kuring. Saya selaku polisi izin melaporkan setelah melakukan penyelidikan bersama detektif Manda selama 30 hari selama berbagai uji coba tes dapat kami simpulkan bahwa pelakunya adalah Cahya Jessica. Mbak Cahya, apakah benar Anda pelakunya? Kalau salah, yang dihukum. Nah, kalau salah, yang dihukum Manda sama Mbak. Mbak Cahya, apakah benar Anda pelakunya? Salah. Salah. Apalah. Mbak Sasa, Cahya ada. Sasa. Mbak Cahya adalah hakim. Udah ngapain lagi? Pelakunya, tangan-tangan pelakunya. Pelakunya Mbak Aurin. Iya. Karena menurut keterangan Mbak Aurin, dia memesan dessert di bar. Ngapain di bar mesen dessert? Oh iya juga ya. Di bar mesen minumannya. Oke. Karena polisi upah dan Mbak detektif Manda tidak berhasil menemukan si pelaku, maka hakim akan menjatuhi hukuman. Hukumannya itu harus yang bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi nggak boleh hukumannya joget, push up itu bisa. Kalau bisa hukumannya misal cambuk, digorok, supaya Mbak Sasa sebagai Aguju bisa bekerja. Aduh, ya Allah.
timnya terlalu banget. Mungkin suruh bikin makalahnya. Ngerjain terus seminar Apa? Oke, hakim memutuskan untuk memberi hukuman menggelitik selama 7 tahun. 1 menit. Ya. Suwi banget. Oke, Mbak Tata dipersilakan. Kamu beli bareng aja. Kita itu bareng-bareng ya. Kartu suratnya bisa dibolehkan lagi ke bawah lagi. Dasar kamu pelaku. Sedangkan banyak sih pelaku. Makasih dialognya. Nah, setelah kita bermain-main, saatnya untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya berhubungan dengan kita bermain peran tadi. Apa ada ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 1. Nah, perkataan padu. Oke, ini dalam LKPD ini terdapat lembar ini 4 lembar. Di lembar pertama, di kotak ini kalian tuliskan dulu nama anggota kalian semuanya. Di lembar kedua, kalian harus menuliskan nama-nama peran yang sudah dipraktekkan tadi dan tugasnya. Bisa dipahami? Nama peran, bukan nama teman kalian. Oh, baik. Ya. Selanjutnya di lembar nomor 3 ada pertanyaan yang terkait bermain peran tadi. Nah, kalian menjawabnya di lembar yang terakhir. Sudah dipahami semuanya? Oke. Waktu mengerjakannya 15 menit. 15 menit mulai dari sekarang. Oke, 15 menit sudah berlalu. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok 1 silakan mempresentasikan. Kalian lamar? Selamat. Mau istirahat? Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak mau mengetes pembelajaran itu masuk ya di kepala kalian. Bapak akan membagikan ini soal asesmen. Tidak banyak-banyak soalnya, cuma 50. Soalnya biar gede cuma 5. Ya. Waktunya 5 menit cukup. Benar? Oke. Oke. 5 menit pengerjaannya dimulai dari sekarang. Oke, 5 menit sudah
Selesai. Apakah semuanya sudah terjawab? Sudah. Oke, dari bulan. Oke, terkait materi yang sudah dipelajari hari ini, apakah masih ada yang dibingungkan? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak, sudah jelas sekali. Sudah jelas? Ya. Ya, ini terakhir. Apakah kemudian ini apa namanya kertas? Karena ini beristirahat masih dibuka, masih IPS juga, ya kan? Ya, Pak. Nah, Bapak mau kalian gambarkan emoji yang menggambarkan perasaan kalian setelah belajar bersama Bapak, ya. Karena ini penting untuk belajar selanjutnya. Dikumpulkannya nanti setelah IPS. Dimengerti? Mengerti. Karena tadi pembelajaran di tempat dengan doa, maka kita untuk pembelajaran hari ini siang ini dengan berdoa berkeyakinan masing-masing dimulai. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam pembelajaran siang hari ini. Setelah ini silakan istirahat, yang merupakan berkati yang berulang simpan di kelas. Akhir kata, selamat pagi dan selamat istirahat. Pagi.